Eh, oke, kita lanjutkan tentang ya masih berhubungan dengan cryptocurrency sih. Di video sebelumnya kan ya menjelaskan tentang sedikit cryptocurrency. Bahkan kemarin juga aku mengambil studi kasus tentang resiko dari menggunakan investasi cryptocurrency. Oke, kita lanjut lagi tentang pembahasan kita masalah cryptocurrency ya. Kemarin aku memperkenalkan yang namanya desentralisasi di cryptocurrency. Oke, disclaimer terlebih dahulu bahwa istilah yang akan aku ungkapkan di sini semuanya adalah menurut saya sendiri atau menurut pemahaman saya sendiri. Misal pun nantinya ada kesalahan dalam mengartikannya, mungkin teman-teman bisa menuliskan pendapat kalian sendiri tentang istilah-istilah yang mungkin akan aku sampaikan di video kali ini. Yang pertama, yang paling krusial adalah yang namanya desentralisasi, yang kemarin sempat banyak sekali aku sampaikan di video yang pertama ya. Kata desentralisasi sendiri itu lebih tepatnya kebalikan dari kata sentralisasi, yang dimana kata kuncinya adalah sentral, yang berarti terpusat. Nah, ketika ada tambahan D itu maknanya itu berubah menjadi lawan dari kata pusat, yaitu tak terpusat. Cryptocurrency itu ingin menekankan atau lebih memperkenalkan tentang sistem desentralisasi. Jadi lebih mengutamakan desentralisasi bukan sentralisasinya. Mungkin pendapat dari pembuat Bitcoin yaitu Satoshi Nakamoto itu ingin mengekspresikan bahwa sistem yang ada sekarang atau sentralisasi itu sangat-sangat mengekang atau mempenjarakan akses penuh atau kontrol penuh dari uang yang kita miliki, yang dikontrol penuh oleh para penguasa atau pemerintah atau mungkin sebuah perusahaan yang biasa disebut sebagai bank. Oke, kata yang kedua adalah cryptocurrency sendiri. Mungkin beberapa orang yang melihat video ini tuh masih awam dengan cryptocurrency. Cryptocurrency sendiri itu terdiri dari dua kata, dari dua suku kata, yaitu crypto dan currency. Entah itu benar atau tidak, tapi menurutku seperti itu. Jadi crypto sendiri itu lebih merujuk ke sebuah bidang studi atau ya ilmu pengetahuan tentang yang namanya kriptografi. Di mana kriptografi ini adalah bagian dari cyber security yang berfungsi untuk melindungi data-data penting dari sebuah instansi maupun perusahaan. Nah, cara kerja dari kriptografi ini tidak lain dengan mencegah data-data dibaca oleh orang-orang yang tidak memiliki kepentingan tentang data-data ini. Sedangkan currency itu ya mata uang. Jadi bisa disimpulkan cryptocurrency adalah mata uang digital yang memiliki keamanan tingkat tinggi karena ada kriptografi tadi ya, agar mata uang ini tersampaikan kepada orang yang berkepentingan dan tidak bocor atau dimanipulasi oleh orang yang tidak berkepentingan. Itu pengertian cryptocurrency menurut saya. Kata selanjutnya atau mungkin kata ketiga yaitu blockchain. Ini sedikit rumit kalau kita menjelaskan blockchain ya, nggak akan bakal habis. Mungkin saya akan buat video selanjutnya ya. Secara singkatnya, blockchain atau lebih tepatnya disebut sebagai teknologi blockchain adalah sebuah mekanisme basis data yang menyimpan beribuan informasi, kemudian dalam tanda kutip sebagai informasi biasa, karena blockchain itu lebih ke atau menitik beratkan sebagai transparansi basis data. Jadi basis data blockchain itu menyimpan data dalam bentuk blok yang dihubungkan bersama dalam sebuah rantai. Nah, di dalam blockchain itu sendiri itu bersifat konsisten secara kronologis. Konsisten ini karena kalian itu tidak dapat mengubah atau mengontrol penuh seperti menghapus, terus mengubah, mengedit rantai tanpa ada konsensus atau kesepakatan bersama dari dalam jaringan bisnis tersebut.
Lebih tepatnya blockchain ini sebagai tempat untuk menyimpan semua aktivitas yang terjadi di dalam sebuah jaringan cryptocurrency. Entah itu Bitcoin, entah itu Ethereum, entah itu BNB, entah itu altcoin, entah itu banyak lah. Jadi blockchain ini sebagai basis data, yaitu sebagai penyimpanan yang benar-benar aman, dalam artian tidak dapat diubah ataupun dikontrol oleh orang lain, hanya bisa dilihat dan divalidasi sebagai konsensus atau kesepakatan bersama. Kemudian ada lagi yang mungkin banyak juga yang belum ngeh, yaitu tentang Bitcoin, Ethereum, BNB, terus token, terus koin dan lain-lain. Nah, Bitcoin sendiri atau biasa kita sebut sebagai BTC itu merupakan hasil atau produk dari cryptocurrency dan blockchain. Bitcoin, Ethereum, terus ya masih banyak lagi, itulah kalian bisa lihat sendiri koin-koin itu. Nah, sedangkan token adalah ya seperti koin, cuma menggunakan atau menginduk di koin-koin atau blockchain yang sudah berjalan. Jadi token ini seperti hasil dari atau anak dari koin-koin yang sudah ada, yaitu blockchain yang sudah ada seperti Bitcoin, Ethereum, dan BNB itu adalah bapaknya. Kemudian seperti ada TKO, toko crypto coin, itu anak dari BNB. Seperti itulah, lebih tepatnya lebih jelasnya nanti akan aku jelaskan di video selanjutnya. Exchange atau kalau dijelaskan atau diartikan secara umum ya pertukaran. Nah, exchange ini adalah sebuah bisnis ya, sebuah bisnis dari sebuah perusahaan yang dimana bisnis ini adalah memungkinkan konsumen atau pelanggan seperti kita itu memperdagangkan aset cryptocurrency, atau kita bisa beli atau kita bisa jual dan lain-lain. Jadi exchange ini sebagai pasar lah, marketnya lah. Jadi exchange ini itu bukan bentuk transaksinya, tapi exchange ini seperti ya bursa efek ataupun marketnya ya, nggak secara langsung berkontribusi di dalam cryptocurrency itu sendiri. Namun karena adanya exchange inilah yang menyebabkan ya menurutku menyebabkan sistem desentralisasi ini menjadi sebuah abu-abu dan mulai bertransformasi menuju ke sistem sentralisasi. Karena apa? Ya karena kripto itu sendiri itu akan diatur atau dikontrol oleh orang-orang yang memiliki power atau kekayaan yang ya menurut pengalamanku sendiri sangat-sangat bisa merugikan orang-orang yang benar-benar menggunakan cryptocurrency itu sendiri. Kemudian ada kata-kata lain yang mungkin sering dibicarakan di dalam dunia cryptocurrency, yaitu mining, reward, dan airdrop. Sebenarnya tiga kata ini tuh hampir sama, cuma pekerjaannya aja yang berbeda. Mining atau biasa kita sebut sebagai menambang itu adalah cara kita untuk mendapatkan cryptocurrency secara gratis ya, walaupun nggak gratis amat sih, karena kita harus mengeluarkan modal juga untuk membeli alat mining itu. Contohnya maksudnya gini, kalau kita mau mencari emas, kita akan menggali, kita perlu modal untuk membeli alatnya. Nah, itu yang disebut mining di cryptocurrency. Tidak jauh beda dengan ya mining pertambangan yang konvensional itulah. Cuma perbedaannya mining ini kita menggunakan teknologi yang dinamakan komputer. Itu aja sih. Reward adalah mungkin bagiku reward adalah sebuah kata atau sebuah apresiasi pada orang-orang atau influencer yang memperkenalkan kripto atau koin-koin baru kepada konsumen atau pelanggan. Dan yang terakhir adalah airdrop. Airdrop sendiri adalah sebuah hasil dari sebuah misi. Kalau orang lain atau kita itu mengerjakan sebuah pekerjaan yang ada di dalam sebuah misi, entah itu di sebuah game atau di sebuah website untuk melihat YouTube dan lain-lain, itu kita akan mendapatkan koin. Nah, koin ini yang dinamakan airdrop. Kemudian dari semua ini akan dikonversi menuju ke koin yang pusatnya.
entah itu Ethereum, entah itu Bitcoin, entah itu Doge, entah itu TKO. Jadi hasil dari 3 pekerjaan ini yang berupa koin itu akan dikonversi ke koin yang benar-benar besar, yaitu seperti tadi ya, seperti Bitcoin, seperti Ethereum, seperti BNB, seperti TKO mungkin.